Permisi Bu. Oh iya Mbak, silakan masuk Mbak. Ya, terima kasih Bu. Silakan duduk. Ya, terima kasih Bu. Duduknya gimana? Udah Nah, enak belum? ya, Bu. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak? Ya, masih ya antara seneng nggak seneng sih Bu. Jadi ya, so far so good lah. Oke, ini benar dengan Mbak Anissa kelas 11 ya? Iya benar Bu. Oke, sebelumnya Mbak Anissa sudah pernah belum ke ruang BK? Belum pernah sih Bu. Ya Pak, pernah sebenarnya, tapi kayak cuma ngumpulin tugas kayak gitu doang. Oh iya, lembar-lembar gitu. jadi hari ini eh, kita akan melakukan sesi konseling ya Mbak. Nah, sebelum melakukan sesi konseling, perkenalkan saya Ibu Dina. Saya Ibu Dina yang akan melakukan sesi konseling dengan Mbak Zahra. Nah, sebelumnya apakah Mbak Zahra tahu kenapa kok dipanggil ke ruang BK? Sebenarnya saya kurang tahu sih Bu, karena tadi kan cuman dapat pesan dari teman kantor Ya. Ibu nitip ke teman kelas Iya. saya, jadinya saya juga kurang tahu Bu. Iya. Iya, jadi gini Mbak, kemarin itu ada beberapa guru pelajaran kelasnya Mbak Yahra yang bilang ke Ibu kalau ada baiknya Mbak Yahra itu diajak ngobrol gitu di ruang BK. Jadi Mbak Yahra hari ini Ibu suruh ke sini. Nah, sebelumnya apakah Mbak Yahra tahu apa itu konseling? Belum tahu sih Bu. Jadi konseling itu proses bantuan dari seorang guru BK atau biasa disebut konselor membantu siswanya atau bisa disebut konseli untuk menyelesaikan suatu masalah yang sedang dialami Mbak Zahra. Jadi kita mencari solusi bersama-sama. Tapi lebih tepatnya Mbak Yahra yang mencari solusi, Ibu hanya membantu saja. Lalu di dalam konseling itu juga terdapat beberapa asas Mbak. Itu ada asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kerahasiaan. Jadi nanti kalau Mbak Yahra mau cerita apapun yang dirasakan Mbak Yahra, nanti bakal aman. Jadi teman-teman Mbak Yahra nggak bakal tahu gitu kalau Mbak Yahra sedang mengalami masalah ini. Mungkin Mbak Yahra kan nggak cerita ke teman yang ada di kelasnya, jadi teman-temannya Mbak Yahra nggak tahu apa yang Mbak Yahra ceritakan ke Ibu. Nah, di dalam konseling itu juga ada batasan waktunya. Nanti kita akan melakukan sesi konseling selama 45 menit ya Mbak. Baik Bu. Oke. Apakah Mbak Yahra sudah siap untuk bercerita? Siap Bu. Oke, jadi gini sih Bu, saya kan kalau di kelas mungkin dengan lingkungan yang baru ya Bu, karena kan saya kan murid pindahan ya, dari kecil kan saya di sini, jadi saya harus menyesuaikan lingkungannya. Nah, pada saat proses saya penyesuaian dengan lingkungan itu, emosional saya tuh kayak gimana ya Bu ya, saya tuh jadi mudah emosi, entah menanggapi sesuatu hal yang kecil atau yang besar tuh sama aja. Yang penting kalau ada pemantiknya, saya langsung kehilangan kendali atas emosi saya. Dan ya mungkin saya sadar bahwa itu tuh kayak ngebuat apa ya, ngebuat nggak enak lah ke teman-teman yang lain. Cuman di pikiran dan hati saya kayak ya ini saya sudah melakukan yang terbaik atas yang bisa saya lakukan dengan diri saya. Cuman kadang ya begitulah Bu, banyak nggak enaknya. Lingkungan kan juga sangat beda kan antara di sini dan di Bali, seperti itu. Jadi Mbak Yahra merasa belum bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berada di sini ya Mbak ya. Lalu apalagi yang Mbak Yahra rasakan? Yang rasanya ya mungkin karena latar belakang budayanya itu berbeda ya Bu ya. Kalau di sana kan mungkin saya lebih apa ya, lebih hidup berdampingan dengan apa ya, budaya. Kalau di sini ya udah biasa. Cuman karena di sana saya di desa, di sini juga di kota, jadinya tetap susah Bu. Pemikiran orangnya atau mindset teman-teman saya itu kan tetap beda lah dengan pemikiran anak kota. Misal kalau kita di desa itu kekeluargaannya benar-benar erat, kalau di kota ya urusanmu urusanmu, urusanku urusanku. Jadi kayak saya kayak
sedikit terganggu sih Bu, seperti itu. Jadi saya gimana ya, kalau sama teman-teman tuh jadi kurang bisa menyesuaikan seperti itu. Apakah Mbak Yahra merasa bingung buat bersikap bagaimana gitu ke teman-teman? Iya Bu, pastinya. Kenapa sih bingung gitu, karena kan ya itu tadi, kita kan terbentuk dari latar budaya yang berbeda, jadi hasilnya atau perlakuan kita kan tetap beda-beda seperti itu. Nah, karena di sini kan ya nggak cuma di sini ya Mbak, di Bali kan juga mesti kan setiap individu kan berbeda-beda. Nah, Mbak Yara kalau di sini apakah bisa gimana ya, bisa berbaur sama teman-teman yang ada di sini? Itu Mbak Yara merasa sulit untuk berinteraksi nggak sama teman-teman yang ada di sini? Ya kalau dibilang bisa, saya bisa Bu, tapi kalau dibilang mudah atau sulit ya agak sedikit sulit ya untuk saya. Ya karena kulturnya itu Bu kan beda, saya juga menyesuaikannya kan juga butuh waktu kan, nggak cuma sehari 2 hari langsung bisa, sedangkan saya kan juga memang baru pindah di sini 1-2 bulan kan Bu, jadi ya masih banyak sulitnya, tapi ya bisa lah. Eh, sulitnya itu di gimana nya Mbak, maksudnya? kan Nah, kan kadang kan ada siswa yang kesulitan buat memulai bicara, ngobrol duluan, atau sulit waktu mengerjakan tugas atau gimana Mbak? kebetulan saya itu Bu, sulitnya tuh dalam kendalanya bahasa. Kan di sini teman-teman itu kalau di kelas mungkin banyak bahasa Indonesianya, tapi kan kalau untuk keseharian dalam artian kita ngobrol santai di jam istirahat dan lain-lain, mereka kan memakai bahasa Jawa ya Bu ya. Jadi dengan bahasa Bali kan mungkin ada beberapa kata yang sama, tapi kan banyak yang berbedanya, jadi kesulitannya ya dari bahasa tersebut. Nah kadang tuh yang buat saya emosi, misal gini, di bahasa Jawa itu kan artinya bagus, tapi di bahasa Balinya artinya jelek. Nah saya kan otomatis langsung kayak, ih apa sih ngomong kayak gitu, kan nggak boleh gitu kan. Padahal di bahasa Jawa itu artinya bagus, maksudnya nggak kata-kata kotor, tapi di bahasa Balinya tuh kotor. Nah seringnya seperti itu. Ya, ya itu tadi juga terkait bahasa kan Mbak, karena maknanya berbeda juga. Terus berarti Mbak Yahra ini kurang bisa buat kontrol emosinya ya Mbak ya? Iya Bu, karena ya itu beda gitu loh artinya. Sedangkan yang saya tahu arti itu ya jelek, kenapa kamu ngucapin kayak gitu. Sedangkan di sini oh, ternyata artinya bagus ya, konotasinya. Mbak Yahra udah pernah nyoba buat jelasin ke teman-teman belum, kalau ini tuh kalau di Bali artinya kayak gini, atau cuma Mbak Yahra sendiri aja yang merasakan gitu, jadi nggak sampai diutarakan ke teman-teman gitu? Sesekali pernah sih Bu, tapi kayak ya akhir-akhir ini ya udahlah, saya biarin aja, karena kan ya saya di sini kan minor Bu, saya kan juga sebenarnya mikir mikir di sini kan berarti semuanya teman-teman kan kebanyakan dari sini kan warlock-warlock, sedangkan saya kan pendatang. Jadi kalau saya terlalu apa ya, terlalu gimana-gimana atau terlalu apa-apa saya ucapkan, nanti kan kesalahan seperti itu. Jadi saya menguranginya sih Bu, nggak sering sih saya itu bilang langsungnya, seringnya ya udah biarin aja gitu. Lalu bagaimana Mbak Yahra menyikapi emosinya Mbak Yahra sendiri? Nah untuk saat ini sih saya itu sih Bu sering lepas kontrol, karena ya emosi ini kalau menyikapi saya kadang-kadang bisa, cuma kadang-kadang tuh ya lepas gitu bener-bener emosi. Kalau di Bali kan ada bahasa itu, kita itu baby itu kan challenge tuh biasa, Ya. tapi kalau di sini kan tabu ya seperti itu, jadi kayak kebalikannya kayak gitu. Terkait emosinya Mbak Yahra yang susah dikontrol, apakah Mbak Yahra merasa menyesal gitu kalau emosinya itu terlalu lepas gitu kan tadi? Mungkin Mbak Yahra ada rasa penyesalan atau bagaimana?
Kalau saya sendiri untuk penyesalan sih pasti Bu, setiap kayak misal sehari setelah saya apa ya marah atau emosi itu pasti saya sorenya lah, kalau nggak besoknya itu pasti ngerasa kayak harusnya aku nggak emosi. Kalau aku emosi kan apa ya akibatnya nggak seperti ini gitu loh. Soalnya kan karena emosi saya ya jujur saya banyak dirugikan Bu, jadi kayak bener-bener yang ngerasa rugi lah karena emosi itu. Kalau dipikir-pikir kalau nggak emosi harusnya aku malah mendapatkan privilege yang bagus, tapi kan kalau saya emosi malah saya rugi kayak gitu Bu. Nah, dalam penyesalannya Mbak Yahra itu tadi bagaimana bagaimana eh, bagaimana yang dirasakan Mbak Yahra kan kalau menyesal itu kan kadang ada yang malah mikirnya eh, semakin kemana-mana, terus kadang juga ada yang malah kosong gitu. Kalau penyesalan saya lebih ke overthinking sih Bu. Ya kan apa saya di sini juga nggak apa ya, temen ada cuman nggak banyak, jadinya kalau saya melakukan sesuatu hal itu tuh bakalan saya pikirin kayak wah nanti dia masih mau nggak ya berteman sama saya kayak gitu. Jadi dia condongnya lebih mengarah ke overthinking sih Bu. Ketika Mbak Yahra merasakan perasaan overthinking ya Mbak tadi, apakah Mbak Yahra ingin mempunyai perasaan yang tenang juga? Ya pengen sih Bu, siapa sih yang nggak mau tenang Bu gitu. Oke, jadi Ibu ada lembar refleksi. Mungkin itu nanti bisa buat perasaannya Mbak Yahra bisa lebih tenang lagi. Nah, kebetulan laptopnya Ibu itu ketinggalan di rumah tadi pagi Ibu buru-buru. Nah, jadi sekarang Mbak Yahra kesini bawa HP nggak? Iya ini bawa Bu. Ya. Bu, dibuka Chrome-nya dulu ya Mbak. Ya Mbak Yahra mengerjakannya lewat mau ditulis atau lewat HP aja? lewat HP aja bisa Oke. nggak Bu biar lebih mudah. Mbak Yahra bisa scan ini ya. Oke, itu bisa diisi dulu, ada identitasnya Mbak Yahra. Soalnya dipahami ya Mbak. Baik Bu. Sembari Mbak Yahra mengerjakan itu, Ibu siapkan lembar persetujuan konseling dulu ya Mbak. Baik Bu. Gimana Mbak? Udah selesai belum? Belum Bu, kurang satu. Dilanjutkan dulu. Ibu tak mempersiapkan ini. Oke sudah Bu. Ibu cek dulu ya jawabannya. Baik. Ibu sambil buka HP ya Mbak. Ya Bu. Kita analisis pertanyaan refleksi yang Ibu kasih tadi. Nah, untuk yang pertama itu kan ada apa perasaan yang paling kamu rasakan akhir-akhir ini, atau yang sering Mbak Yahra rasakan akhir-akhir ini. Di sini Mbak Yahra menjawab, saya sering merasa lelah, mudah marah, dan bingung dengan diri sendiri. Nah, itu tadi kan sudah sesuai dengan apa yang sudah diceritakan Mbak Yahra di awal tadi. Nah, untuk di sini kan Mbak Yahra bilang merasa lelah, mudah marah, dan bingung dengan diri sendiri. Artinya kan Mbak Yahra di situ sudah menyadari
apa yang terjadi dengan dirinya Mbak Yahra. Nah, hal tersebut itu sudah menunjukkan eh, adanya peningkatan self awareness atau kesadaran diri. Itu termasuk apa ya? Termasuk pendekatan yang ada di konseling. Lalu selanjutnya ada bagaimana dampak emosi tersebut terhadap dirimu dan orang lain. Yang artinya dampak emosi yang Mbak Yahra rasakan itu ke orang lain dan ke dirinya Mbak Yahra itu bagaimana? Di sini Mbak Yahra menjawabnya, saya sering menyesal karena membuat orang lain merasa tidak nyaman dan membuat hubungan saya dengan orang lain menjadi kurang baik. Aku capek. Nah, itu jawabannya Mbak Yahra itu juga sudah menunjukkan bahwa Mbak Yahra itu juga bisa melihat dampak emosi dari Mbak Yahra itu ke orang lain dan dirinya Mbak Yahra. Kan Mbak Yahra tadi juga bilang kalau emosinya sering lepas ya, meskipun belum bisa dikontrol dengan baik gitu ya, belum bisa diatur dengan baik gitu. Tapi itu juga sudah termasuk sesuatu hal yang positif Mbak, karena Mbak Yahra kan juga sudah menyadari apa yang terjadi dengan dirinya Mbak Yahra, meskipun belum semaksimal mungkin gitu ya. Lalu pertanyaan yang berikutnya itu ada, apa yang kamu pelajari tentang dirimu setelah mengikuti sesi konseling? Itu mungkin nanti Ibu akan bahas di akhir sesi aja ya Mbak, nanti kita refleksi yang bagian ini di akhir karena kan sesi konseling kita ini belum selesai. Selanjutnya ada makna yang Mbak Yahra dapatkan dari masalah yang sedang Mbak Yahra hadapi. Di sini Mbak Yahra itu menjawab, masalah ini membuat saya belajar lebih mengenal diri sendiri dan menjadi pribadi yang lebih sabar. Nah, hal itu Mbak Yahra itu sebenarnya sudah bisa memahami dirinya Mbak Yahra. Cuma Mbak Yahra masih bingung saja dengan apa yang terjadi dengan dirinya Mbak Yahra, karena terkadang kan emosi kan juga perasaan emosi, perasaan overthinking dan yang lain sebagainya tadi itu muncul secara tiba-tiba gitu ya Mbak, belum apa ya, kayak tiba-tiba nggak bisa dikontrol dengan baik gitu. Nah, hal itu juga Mbak Yahra secara nggak langsung udah memahami lah bagaimana keadaannya. Nah, setelah Mbak Yahra mengisi lembar refleksi dari Ibu ini tadi, bagaimana perasaannya Mbak Yahra? Apakah sudah merasa tenang atau bahkan tidak ada pengaruhnya sama sekali atau bagaimana? Kalau untuk sekarang jadi lebih tenang sih Bu. Oke. Hal apa yang masih membuat Mbak Yahra itu belum bisa ngerasa tenang gitu? Ya banyak kali sih Bu. Salah satunya ada sebuah penyesalan yang yang mungkin akan terus saya sesali ke depannya. Penyebabnya ya karena emosi ini Bu, emosi yang ada di dalam diri saya. Menurut saya itu adalah suatu kesalahan yang mungkin bisa dibilang fatal, karena saya itu Bu pernah waktu emosi, karena saya itu punya masalah dengan teman saya. Ya mungkin dia yang mulai duluan, dia yang mulai main tangan duluan, namun ya seharusnya saya tidak terpancing ataupun membalasnya. Namun pada saat itu ya namanya juga manusia ya Bu ya, saya juga kepancing. Saya pernah melempar sepatu saya
ke teman saya nggak berharap itu terkena kepalanya, enggak. Saya berharap itu ya paling kena kaki lah ataupun kena tangan. Nah, ternyata kena kepalanya, dan kepalanya memar bu, nggak sampai berdarah sih, cuma ya saya jujur lah, habis itu saya deg-degan kan bu, deg-degan takut kenapa-napa gitu. Ya alhamdulillahnya enggak, jadi cuman kayak memar aja, cuman ya itu jadi bener-bener penyesalan yang ya kalau bisa saya nggak akan melakukan seperti itu gitu loh bu. Oke. Nah, dari ceritanya Mbak Yahra tadi, ketika kejadian itu, Mbak Yahra bagaimana perasaannya itu? Mbak Yahra apakah ngumpet dari ruangan itu, melarikan diri, atau Mbak Yahra tetap berada di ruangan itu? Kalau posisi itu sih saya tetap berada di ruangan itu ya bu ya, karena kan ya walaupun mungkin kita berdua sama-sama salah, cuman saya kan ya karena apa ya, eh, refleks saya yang terlalu berlebihan, saya salah lah bu, saya nggak pergi, saya tetap nunggu di situ sampai ada yang membantu saya untuk ya membantu teman saya yang berantem sama saya tuh bu, baru saya pergi. Oke. Sebenarnya tuh Mbak Yahra itu udah bagus, udah bisa menyadari sesuatu yang terjadi di dalam dirinya Mbak Yahra. Cuma ya Mbak Yahra masih kesulitan dalam mengontrol dirinya Mbak Yahra juga. Jadi ya bisa dikatakan setengah-setengah gitu ya Mbak ya. Ya. Nah, dari kejadian itu apakah Mbak Yahra bisa mengambil positifnya? Kalau ngambil dari sisi positif bisa sih bu, sisi positifnya ya saya bisa bertanggung jawab atas kesalahan yang udah saya perbuat gitu bu. Apakah Mbak Yahra akan mencoba untuk lebih sabar lagi, atau apa ya, atau malah Mbak Yahra lebih agresif? Ya kalau saya mencoba lebih sabar tuh pasti bu, Ya. semua orang tuh pasti akan berusaha untuk sabar, tapi ya gimana ya, kadang tuh kita nggak pengen emosi, tapi sekeliling atau orang-orang tuh mancing emosinya, mancing emosi saya, itu sih yang masih belum bisa, tapi ya saya akan terus berusaha sih bu. Nah, Ibu ada sedikit apa ya, bisa dikatakan saran ketika Mbak Yahra berada di posisi itu atau dalam keadaan kayak gitu, Mbak Yahra bisa coba tarik nafas secara perlahan sambil berpikir sabar, atau aku jangan melakukan kayak gitu, nanti tidak menyakiti orang lain. Atau enggak bisa juga Mbak Yahra sambil bilang oke, sabar, sambil gini, pegang sini ya Mbak, sambil tarik nafas, terus di pikiran Mbak Yahra itu ya bilang yang positif supaya hal itu nggak terjadi gitu. Secara nggak langsung kan Mbak Yahra juga bisa mengontrol emosinya sedikit demi sedikit ya Mbak ya. Lalu juga dulu tuh Ibu juga pernah Mbak sebenarnya di waktu SMP itu SMP apa SD ya, kalau nggak salah SD mau lulus lah, itu tuh Ibu juga pernah kayak gitu, kayak Mbak Yahra persis, berdebat sama teman sekelas Ibu karena suatu hal yang sepele, benar-benar sepele lah Mbak. Kalau Ibu inget tuh karena bolpennya Ibu tuh dipinjam sama temennya Ibu, cuma dia tuh pinjamnya nggak secara baik-baik. Nah sedangkan bolpen itu tuh harus Ibu gunakan gitu, cuma ada satu, cuma bawa itu, yang lain nggak Ibu bawa kan. Terus dia ambil, ketika Ibu mau menulis kan otomatis Ibu mencari itu bolpen, nggak ada yang ngaku, cuma Ibu lihat orang itu
bawa pulpennya ibu, lalu ibu langsung bilang kalau bahasa Jawanya di sini tuh ngopo kowe njikuk pulpenku, tak gituin. Tapi dia tuh nggak mau ngaku. Terus ada yang bilang kalau emang pulpen itu tuh punya ibu. Nah disitulah terjadi cekcok. Terus ibu disarankan juga sama guru ibu buat buat melakukan tarik nafas sambil berpikir yang positif gitu. Nah ketika ada kejadian lagi di hari berikutnya itu karena botol minumnya ibu diumpetin juga sama orang yang sama itu, dia itu cowok sama orang yang itu. Lalu ibu mikir, tenang, dicari, jangan pakai emosi. Akhirnya ketemu mbak, akhirnya nggak terjadi cekcok lah gitu. Nah sekarang coba Mbak Yahra mungkin bisa menerapkan hal itu. Selanjutnya bayangkan masa depannya Mbak Yahra dan perasaannya Mbak Yahra bagaimana dengan kondisi tersebut. Ya kalau ke depannya saya mungkin akan lebih tenang Bu dalam menyikapi semua hal, terus juga emosi saya dapat lebih terkontrol, serta ya hidup saya lebih tertata sih Bu. Nah, hal apa yang membuat Mbak Yahra lebih merasa tenang, merasa emosinya terkontrol? Apa yang membantu hal itu Mbak? Mungkin karena saya kan udah lama tinggal di Bali ya Bu ya, jadi saya mungkin bisa menyempatkan diri untuk mungkin sedikit menjauh dari keramaian. Jadi kayak mungkin saya akan merefleksikan diri kalau di Bali kan ada Nyepi tuh Bu, jadi saya mungkin bisa berdiam diri di dalam rumah dalam kurun waktu beberapa jam saja agar ya saya kembali lebih tenang seperti itu. Ya, semoga juga dengan tadi ada tradisi Nyepi ya Mbak ya, itu bisa menjadikan Mbak Yahra sebagai pribadi yang lebih baik lagi, lebih bisa mengontrol emosi, lebih bisa mengontrol dirinya Mbak Yahra gitu ya. Apakah ada yang ingin diceritakan lagi Mbak? Sepertinya untuk kali ini cukup Bu. Dari sesi konseling kita hari ini, hal apa yang paling berkesan menurut Mbak Yahra? Ya kalau saya yang paling berkesan itu selama ini saya nggak punya tempat untuk bercerita, jadi sekarang saya punya. Jadi menurut saya itu jauh-jauh lebih berkesan daripada mungkin kalau dibilang saran kan juga bukan ya Bu ya, daripada itu lebih berkesan didengar sih Bu kalau saya. Wes, kamu bantan orang ngono. Oh, ketawal toh. Ya. Piye ngono? Wes. Baiklah, berhubung Mbak Yahra sudah tidak ada lagi yang ingin dibicarakan, kita tutup sesi konseling kita hari ini ya Mbak. Besok kalau Mbak Yahra mau ke ruang PK lagi, ingin bercerita atau hanya main saja di ruang PK ini, boleh banget, nggak apa-apa Mbak. Mungkin Mbak Yahra bisa ngajak teman-temannya buat konsultasi, nggak cuma tentang masalah yang sedang dihadapi Mbak Yahra, tapi juga bisa konsultasi mengenai terkait pembelajarannya Mbak Yahra, atau besok mau kuliah atau mau bekerja di mana atau bagaimana gitu ya Mbak ya. Sebelum kita tutup sesi konseling hari ini, Ibu akan memberikan lembar persetujuan konseling. Apakah Mbak Yahra tadi dalam bercerita itu merasa tertekan atau terpaksa gitu Mbak? Kalau dari saya pribadi tidak ada paksaan sih Bu. Oke. Jadi silahkan tanda tangan ya Mbak di sini. Nanti buat laporan ke Pak Kepala. Saya izin baca dulu ya Bu. Iya. Pernyataannya. Iya boleh, silahkan. Baik Bu, ini sudah. Oke, terima kasih ya Mbak. Tidak terasa juga sudah 45 menit.
kita cukupkan sesi konseling kita hari ini ya Mbak. Tapi sebelum kita akhiri sesi konseling hari ini, Ibu akan menyimpulkan dulu bahwa di konseling kita hari ini Mbak Yara sudah lebih baik lagi buat mengenali dirinya Mbak Yara. Mbak Yara bisa tahu bagaimana caranya mengatasi supaya lebih tenang, supaya bisa lebih kontrol emosi lagi, yaitu dengan cara yang tarik nafas tadi. Mungkin bisa membayangkan jika sesuatu itu tidak terjadi gitu ya Mbak ya. Iya Bu. Baiklah Bu, terima kasih Bu ya atas pendampingannya hari ini. Semoga saya juga bisa lebih baik untuk kedepannya, dan terima kasih juga saya nanti tolong disampaikan kepada Bapak dan Ibu gurunya yang kemarin telah memberikan informasi. Saya sangat berterima kasih karena saya jujur dari awal takut Bu sebenarnya, kayak saya salah apa gitu, ternyata kan bukan. Jadi mungkin saya mau pamit dulu ya Bu ya, karena mau lanjut ekstrakurikuler. Iya. Oke. Hati ya Mbak. Iya, Bu. Terima kasih juga Mbak Yara sudah datang. Hati. Mari Bu. Iya.